sebagai observer. Saya, Rian Roma sebagai coach. Dan saya Dewi Yuliatin sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bebaskan mimpimu di Pak Rizky. Selamat siang, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Rizky baik. Ya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Kak Ibu ya. Oh iya Pak, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapi. Oh iya, baik Bu. Di sini saya itu akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan nanti Ibu lakukan dengan teman Ibu. Oh, dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Iya. Sebelum coaching kita mulai, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Bu Yeni mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching kali ini, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Siap. Jadi nanti saya akan menilai Ibu dengan rekan Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apabila Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya, baik Pak, baik. Ya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Apa kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Pak, siap, monggo. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan nanti saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada teman sejawat saya. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya itu bisa meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana lagi yang ingin secara spesifik Ibu akan kembangkan? Saya ingin mengembangkan potensi itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua potensi tersebut ya Bu. Oh iya Pak, siap. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya ingin bisa memfasilitasi uji saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi yang ada pada diri saya sendiri. Oke, baik. Semangat ya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti sampean silahkan melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu ya. Semoga berhasil. Ya, terima kasih Pak. Semangat. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Yeni, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, boleh dong, Dewi. Apa sih yang tidak mau? Mohon Ibu ceritakan tentang kejadian tadi. Begini Bu Yeni, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah itu. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku
Ibu. Saya itu sudah terbiasa Bu mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai gitu Bu. Oh, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks tersebut gitu? Itu saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Oh, kalau boleh tahu pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa saja gitu? Saya menggunakan sumber belajar dari jaringan internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet gitu Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid ya Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oh iya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, maka semakin baik juga efektivitas proses pembelajaran. Nah, sekarang apa rencananya Ibu untuk menyelesaikan masalahnya Ibu tersebut? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas gitu? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana sampean Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, luar biasa sekali Bu. Jelas saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan PN ya Bu. Terus semangat Ibu ya. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya untuk sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup prosesnya Bu Yeni sudah melakukan proses coaching. Alhamdulillah Pak Rizky, saya merasa sangat lega. Saya merasa senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan kita. Apakah ada yang sudah senang dan bisa menerapkannya? Alhamdulillah, saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Ibu dan rekan Ibu melakukan coaching dengan pendekatan kita. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuannya, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Alhamdulillah, ya terima kasih Pak Rizky atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching barusan?
Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi Puci untuk menemukan solusi dan dalam permasalahannya itu, Pak. Oh iya Bu. Secara umum semuanya tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu untuk melakukan proses coaching lagi. Ibu cuma perlu latihan dan latihan. Ya, Pak Rizky, terima kasih atas pengamatan dan pemasukannya. Mungkin ada lagi yang perlu Ibu bicarakan? Sepertinya saya rasa sudah cukup, sudah alhamdulillah. Terima kasih Pak Rizky. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Bu. Terima kasih Bu Yani. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Rizky. Tetap semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.